Bab 232, Darah Tercemar. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. ALDUINERALITH. Aku menyaksikan Merial dengan lembut membelai rambut putri kami, menyelipkan untaian longgar di belakang telinganya sementara dia tidur nyenyak. Kolom cahaya bulan pucat menyelimuti mereka berdua, menciptakan suasana yang tenang di dalam ruangan yang sunyi itu. Sudah berapa lama sejak kita terakhir bersama seperti ini? Saya pikir. Terlalu lama untuk diingat. Kami menghabiskan setengah malam dengan lebih baik, berbicara, seperti keluarga sungguhan, sampai Tesia akhirnya tertidur. Dia telah tumbuh sangat besar, sangat indah. Dia adalah gambar ibunya yang meludah, namun dia keras kepala. Dan mendengar dia berbicara, mendengar dia benar-benar berbicara, tentang bagaimana dia melakukan dan apa rencananya untuk masa depan. Itulah yang saya butuhkan. Itu menegaskan kembali keputusan saya. Aku berjalan menuju pintu, memandangi kedua gadisku untuk terakhir kalinya. Merial menatapku dengan tegas. Matanya dipenuhi air mata dan pipinya yang memerah dapat terlihat bahkan di ruangan yang remang-remang ini. Dia dengan lembut memegang tangan Tesia saat dia mengangguk. Mengangguk kembali dengan ekspresi mengeras, aku melangkah keluar ruangan. Aku sudah berada di kastil selama beberapa tahun sekarang, tetapi belum pernah sebelumnya rasanya begitu besar dan gersang. Scones yang menyala di koridor berkedip-kedip liar ketika saya lewat, hampir seperti mereka tahu dan menegur saya. Saya hanya membuatnya beberapa langkah sebelum saya mengalah di bawah tekanan yang membebani saya. Aku bersandar ke dinding untuk mencari dukungan ketika ketegangan tumbuh dalam diriku, menyebar melalui wajahku dan anggota tubuh seperti api. Gelombang kepanikan tidak berhenti sampai di situ, gelombang itu hanya datang dalam denyut nadi yang tidak menentu, membuatku gila ketika pikiranku membayangkan konsekuensi dari apa yang akan kulakukan. Nafasku tersengal-sengal dan jantungku berdetak sangat kencang di dadaku sehingga aku khawatir tulang rusukku akan retak. Koridor kosong terhuyung-huyung dan berputar dengan setiap gerakan kecil yang saya buat, membuat saya ke lantai. Aku membenamkan wajahku di lutut, mencengkeram rambutku dengan tangan gemetar saat aku mengingat kembali kata-kata yang diucapkan kepadaku tadi malam. Itu adalah ikatan Arthur dalam wujud manusiawinya. Sikapnya kasual namun halus saat dia mendekati saya. Ada apa sekarang? Aku menggeram, mengambil langkah mundur tanpa sadar. Saya tahu persis siapa itu. Itu jelas hanya dengan cara dia membawa dirinya sendiri dan ekspresi di wajahnya bahwa itu sebenarnya bukan ikatan Arthur, itu adalah Agrona. Betapa singkatnya dirimu, Raja Alduin, jawabnya, atau lebih tepatnya, dia. Kupikir kita lebih dekat dari itu. Menutup, saya melakukan apa yang Anda minta, tetapi putri saya hampir mati di sana di lapangan. Kalau bukan karena Jenderal Aya. Jika prajuritku sengaja menghindarinya seperti semacam wabah, putrimu tidak akan hanya diremukkan oleh ketidakmampuannya sendiri, potongnya, tanpa ekspresi. Dia akan curiga, dan itu bukan sesuatu yang kamu inginkan. Aku menggertakkan gigiku karena frustrasi. Mengapa kamu di sini? Saya sudah melakukan apa yang Anda minta. Aku menyelundupkan orangmu sehingga mereka bisa membunuh tahanan kita. Petik 2. Aku datang untuk masalah yang berbeda, Raja Alduin, katanya. Itu membuatku frustrasi lebih dari segalanya, betapa santai dia. Saat ini, pihak kami bertunangan di pantai barat. Untukmu, untuk bangsamu, itu berarti kau telah meninggalkan kerajaanmu. Petik 2. Sisi emosional saya ingin menyerang dia. Beraninya dia datang ke sini dan berbicara seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi bertahun-tahun sebagai tokoh politik telah melatih saya untuk tetap diam dan menutupi ekspresi saya. Aku ingin mendengar kabar darimu, lanjutnya tanpa henti. Di mana letak kesetiaanmu? Maksud kamu apa? Membiarkanmu membunuh narapidana yang tidak berguna adalah satu masalah, tetapi jika kamu menyarankan bahkan kemungkinan jauh bahwa aku mengkhianati orang-orangku. Bukan, mengkhianati rakyatmu. Kamu sudah melakukan itu, potongnya. Aku bertanya apakah kesetiaanmu terletak pada semua di Caten, dari gurun tandus Darf sampai ke pinggiran Sapin, yang pasukannya menangkap dan menjual bangsamu sebagai budak bahkan hari ini, atau kerajaanmu. Petik 2. Saya tidak menjawab, dan saat ragu itulah yang perlu dia ketahui, bahwa aku bisa goyah. Aku akan menghentikan serangan ke seluruh wilayah elfmu. Selama mereka tidak menyerang orang Alakrian, orang-orang Anda akan dijamin aman bersama Anda, istri Anda, dan anak Anda yang bermasalah. Petik 2. Mata kami tetap terkunci saat dia menunggu jawaban saya. Apa yang kamu inginkan? Saya akhirnya bertanya. Mirip dengan yang terakhir kali, aku ingin kamu memberikan beberapa anak buahku akses ke kastil serta kota Sirus. Setelah menatap kosong sesaat, aku tertawa. Aku menertawakan seorang asura yang berpotensi menghapus keberadaanku dengan jentikan jarinya. Namun Agrona tetap tenang. Dia membiarkan saya tertawa dan menertawakan ide itu sampai kantor saya diam. Tiba-tiba, dia menjentikkan jarinya seolah dia baru ingat sesuatu. Aku lupa kamu selalu membutuhkan dorongan ekstra kecil itu, Raja Alduin. Bagaimana dengan ini, kalau begitu? Putrimu akan mati jika tidak. Tidak hanya dia akan mati, dia juga kemungkinan besar akan membunuh beberapa orang di sekitarnya dalam proses itu. Petik 2. Apa? Agrona mengetuk sternumnya. Kamu tahu binatang buas yang rusak yang telah menyebabkan begitu banyak masalah bagimu. Yah, sama seperti mereka,
inti putrimu juga diracuni. Petik 2. Kemarahan menyala di dalam dan aku meraih kera Agrona. Apa yang kamu lakukan padanya? Dia tertawa terbahak-bahak di tubuh ikatan Arthur. Aku tidak melakukan apa-apa. Ironisnya, Anda bisa menyalahkan pacar putri Anda karena ini. Petik 2. Perlu beberapa saat bagi saya untuk menyadari apa yang ia maksudkan. Itu adalah kehendak binatang buas kayu elder. Binatang kelas es yang berasimilasi dengan putriku. Tangan saya kehilangan kekuatan dan saya melepaskan Agrona sebelum jatuh kembali ke kursi saya. Aku akan memberikanmu sebuah demonstrasi, tapi itu mungkin akan membuat kita sedikit cemas dengan rencana kecil kita. Selain itu, saya pikir Anda tahu sekarang bahwa saya tidak berbohong. Petik 2. Aku menggelengkan kepalaku, berusaha memaksakan ingatan keluar dari kepalaku sebelum melanjutkan. Iklan. Aku berhenti di depan ruangan lain di lantai yang sama. Itu adalah ruangan yang saat ini ditempati oleh ibu dan saudara perempuan Arthur. Campuran emosi muncul dalam diriku ketika aku menatap pintu yang tertutup. Saya merasa sedih untuk mereka, saya benar-benar melakukannya. Seluruh keluarga Liwin melayani dengan membantu tembok melawan gerombolan binatang buas. Apa yang terjadi pada ayah Arthur benar-benar tidak menguntungkan, dan saya mendesak dengan tegas hukuman penjara bagi Trodius Flamesword atas tindakannya. Namun, saya tidak bisa membantu tetapi masih menyalahkan tombak muda. Bertahun-tahun ini, saya berpikir bahwa bertemu Arthur dan dapat memiliki hubungan dekat dengannya melalui ayah dan anak saya adalah berkat. Dia jenius secara intelektual dan kecakapan magis, pada tingkat yang tidak bisa diukur. Selain itu, ia memiliki ikatan dengan Asura, dewa yang sebenarnya. Namun, jika bukan karena Arthur, jika dia tidak memberikan Tesia inti itu. Aku menggosok pelipisku, menghela nafas sambil terus maju. Tidak ada gunanya menyesal sekarang. Langkah-langkahku semakin berat ketika aku semakin dekat ke ruang teleportasi. Seolah sepatu botku terbuat dari timah, aku mendapati diriku sering berhenti. Aku menoleh ke belakang setiap beberapa langkah, rasa bersalah dan takut menyeretku ke bawah. Prajurit biasa yang berjaga di kedua sisi gerbang tidak ada sesuai rencana. Itu tidak sulit dilakukan karena gerbang ditutup untuk tujuan keamanan segera setelah tombak di kastil semua dikirim ke Etistin. Menerapkan mana ke seluruh tubuhku, aku membuka pintu besi tebal itu. Mengambil satu pandangan terakhir di sekitar kalau-kalau ada orang di dekatnya, aku menutup pintu di belakangku. Ruang bundar itu tampak jauh lebih besar sekarang setelah dikosongkan, dengan satu-satunya fitur nyata adalah podium yang memegang dock control dan busur batu kuno penuh dengan rune yang tidak dapat dipahami bahkan hingga hari ini. Tanpa membuang waktu lagi, saya naik ke podium. Tangan saya gemetar ketika saya mengangkatnya ke atas panel kontrol, dan untuk sedetik, saya ragu-ragu. Apa yang saya lakukan sekarang akan mengubah seluruh jalannya perang ini, tetapi bagi saya, tidak ada pilihan lain selain ini. Memejamkan mata, aku menekan panel. Segera, aku merasa mana tersedot keluar dari diriku, tapi aku memegang teguh sampai rune mulai bersinar. Rona emas murni terpancar dari ukiran misterius sebelum cahaya multi-warna menyelimuti bagian dalam busur untuk membentuk portal. Ruangan yang tadinya sunyi dipenuhi dengungan yang dalam saat relik kuno itu hidup kembali. Beberapa menit berlalu ketika aku berdiri, menunggu seseorang datang. Di mana dia? Aku berbisik, mengusap rambutku yang bergetar ketika aku mondar-mandir di dalam ruangan. Saya terus memaki-maki, melakukan apa saja untuk menjaga diri dari berpikir. Saya tidak bisa berpikir. Jika saya melakukannya, saya hanya akan lebih meragukan diri saya sendiri. Tidak, saya melakukan hal yang benar. Untuk sekali ini, aku melakukan apa yang menjadi kepentingan terbaik rakyatku, rakyatku. Agrona tidak salah, manusia telah menangkap elf dan kurcaci selama berabad-abad. Saya hampir kehilangan putri saya sendiri karena mereka. Tidak masalah jika Agrona memenangkan perang, bahkan mungkin lebih baik jika dia melakukannya. Aku menggelengkan kepala. Tidak, tidak, Agrona masih iblis, aku tidak bisa melupakan itu. Tetapi manusia selalu lebih unggul. Dengan ayah saya yang memimpin kepemimpinan selama perang ini, saya pikir itu akan berubah, tetapi ternyata tidak. Sebenarnya, ayah saya adalah orang yang telah meninggalkan Elenoir demi kerajaan manusia. Saya akan menjadi orang yang menyimpannya. Dengan tindakan saya sekarang, saya akan menjaga orang-orang saya aman. Melihat ke bawah ke tangan saya perhatikan bahwa mereka masih gemetaran. Apakah aku hanya membohongi diriku sendiri? Apakah saya hanya berusaha membenarkan apa yang akan saya lakukan? Itu tidak masalah. Paling tidak, aku harus menyelamatkan Tesia. Ayah seperti apa saya nantinya jika saya tidak bisa menjaga putri saya satu-satunya? Sekali lagi, amarah menggelegak ke dalam ketika saya menyadari bagaimana emosi saya dipermainkan oleh kata-kata Agrona. Dia benar, Tesia adalah dorongan terakhir yang kubutuhkan. Rem yang dalam menyentakkan perhatianku ke gerbang teleportasi. Mereka di sini. Dalam cahaya multi-warna gerbang, sebuah bayangan perlahan muncul, fokus sampai sosok yang sebenarnya melangkah dan tiba di dalam ruang melingkar. Apakah kamu peri yang bernama Alduin? Lelaki itu ketakutan dengan suara keras ketika dua mata merah menatap ke arahku. Mengintimidasi mereka, matanya hampir menyenangkan dibandingkan dengan dua tanduk bergerigi yang menghasilkan sinar yang mengancam.
Aku meluruskan diriku, berusaha tampil setinggi yang aku bisa di depan raksasa setinggi 7 kaki ini yang lebarnya 2 kali lipat dari pundakku. Iya. Dia mengangkat botol gelas berisi cairan hijau keruh. Bahkan tanpa dia katakan, aku tahu persis apa itu. Aku melangkah maju dan mengambilnya, tetapi berhenti ketika api hitam berasap meletus darinya. Aku kembali ketakutan sebelum kemarahan muncul. Itu milikku. Agrona dan aku punya. Tangannya kabur, aku menemukan itu menutupi leherku. Cengkeramannya semakin erat, membuat napasku terengah-engah saat dia mengangkatku dari tanah. Lord Agrona telah menunjukkan belas kasihan dengan merendahkan dirinya untuk berkomunikasi dengan orang yang kurang sepertimu. Tubuhku melawan balik secara naluriah. Mana melingkari tubuhku dan ke tanganku ketika aku mencoba membuka cengkeramannya, tapi aku tidak bisa fokus ketika kesadaranku memudar. Bintik-bintik hitam memercik di penglihatanku yang kabur ketika dia akhirnya melepaskan. Segera, tubuh saya melengkung ke depan ketika saya menghamburkan sedikit makanan yang telah saya konsumsi pagi ini. Komandan Firionmu ini tidak curiga, benar. Aku dengan cepat mengangguk. Aku mengatakan kepada semua orang bahwa aku akan memimpin evakuasi Elenoir. Lalu bawa darahmu ke ruangan ini dan keluar melalui portal ini, katanya. Aku akan meninggalkan botol di sini saat kamu kembali. Es darahku. Apa yang orang-orangmu sebut, keluarga, katanya dengan tidak sabar. Juga, bawa ibu dan saudara perempuan Arthur Lewin bersamamu. Saya berdiri. Apa, mengapa? Pandangannya yang tajam adalah yang diperlukan untuk mengembalikan poinnya, bahwa ini bukan negosiasi. Oke, aku menarik napas, berbalik untuk pergi. Aku mendorong pintu sedikit terbuka, sekali lagi sebelum melirik lelah pada apa yang hanya bisa menjadi punggawa atau bahkan sabit. Saya telah membawa setan ke rumah para pemimpin benua ini. Mencungkil mataku dari sosoknya yang menjulang, aku melangkah keluar dari ruang teleportasi. Maaf, ayah.